Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashara. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis Masjid Quba, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semuanya diberi sehat walafiat zahir dan batin kita, dan diberikan taufik dan hidayah untuk terus kita berada pada jalan salafus saleh, mengikuti tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, makhluk Allah itu banyak sekali. Makhluk Allah itu banyak sekali. Dari sekian banyak makhluk Allah, yang termulia adalah manusia. Kita orang ini adalah makhluk mulia. Mulia dari berbagai sisi. Dari sisi penciptaannya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan dari sisi yang lain, walaqad karramna bani Adam. Dan begitu seterusnya. Berbicara penciptaan manusia, di dalam dirinya ada akal untuk bisa memahami. Al-aqlu yudrik wal qalbu yuhib wal badanu yataharrak. Akal ini kita bisa mengerti. Dengan akal kita bisa berpengetahuan, bisa memahami segala dengan akal. Dengan hati muncul rasa, termasuk rasa cinta, itu hati. Wal badanu yataharrak, dan badan itu bergerak, ekspresinya pada tubuh. Ada akal untuk kita bisa memahami, bisa mengerti, dan dengan hati muncul perasaan cinta, perasaan sayang, dan seterusnya. Dan dengan tubuh kita bisa mengekspresikan apa yang ada pada hati. Itu manusia. Dari semua
yang namanya makhluk termulia manusia pada akhirnya kecintaan itu yang ada pada hati manusia berbeda-beda. Akal yang ada pada manusia di dalam memahami jagat raya dan penciptanya beda-beda. Begitu juga tubuh manusia dalam mengekspresikan apa yang ada pada hati dan apa yang ada pada akal itu pun juga tidak sama. Maka manusia berkelas yang tingginya daripada manusia disebut kaum sholihin, orang-orang soleh dari manusia. Kaum sholihin ini pun juga berbeda-beda pada pengetahuan, pada rasa yang ada di hatinya, dan pada ekspresi tubuhnya tentang jagat raya dan pencipta jagat raya. Maka sholihin ini bertingkat, tidak sama. Ada yang alasnya namanya al-ulama, ada ulama. Sebab rasa di hati si ulama banyak. Di antara yang besarnya adalah khasyah. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang ada rasa takut dari hamba-hamba Allah ulama. Jadi ulama ada khasyah. Khasyah itu mahalluhal qalbi, tempatnya hati. Berangkat dari akal yang ada dan ekspresi yang ada pada tubuh. Ulama pun beda-beda, tidak sama tingkat khasyah. Maka kemudian itu ada yang lebih tinggi dari ulama, yaitu namanya siddiqin. Kaum siddiqin adalah seorang manusia yang akal, hati, dan tubuhnya memiliki lebih dari ulama, lebih dari sholihin, lebih dari manusia biasa pada umumnya. Karena itu disebut siddiqin bila telah menyatu antara akal, hati, dan ekspresi tubuh, antara zahir dan batin. Tak ada beda antara aspek lahiriah dan aspek batiniahnya sama. Bila dikata ini jeruk manis, benar-benar ketika dicicipi rasanya manis. Enggak kemudian jeruk ini manis, ketika dikupas dicicipi asam. Ini tidak siddiqin. Siddiqin adalah man sadaqa qawluhu wa fi'luhu wa qalbuhu, semuanya menyatu. Nah, siddiqin ini berbeda-beda. Orang yang antara dalamnya sama dengan lahiriahnya, membangun batin, membangun lahir, disebut bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dua-duanya sama terbangun, namanya siddiq, namanya manusia seutuh. Ini pun tidak sama. Maka siddiqin ini yang unggul, Allah angkat derajatnya, namanya nabi. Nabi. Maka nabi itu pangkat
di atas siddiqin, di atas ulama, di atas soleh, di atas manusia biasa. Nabi ini ternyata tidak sama tentang rasa di hati terhadap Allah dan kepada yang ada di semesta ini, maka diangkat namanya Rasul. Rasul pun tidak sama ternyata tingkat kesabaran, tingkat segala, maka ada disebut ulul azmi. Ulul azmi yang memiliki kesabaran yang kuat. Cuma 5: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita. Ulul azmi pun tidak sama. Ada yang kesabarannya sulit tertanding. Dialah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara Nabi Muhammad, saudara, ayat yang masyhur, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat yang ada pada surat Al-Ahzab adalah satu dari sekian ribu ayat yang ada dalam Al-Quran yang berbicara langsung tentang siapa sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini berbicara keunggulan Nabi dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Keunggulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding rasul-rasul yang lain. Allah jelaskan dalam juz 3 itu, Al-Baqarah masih, tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah rasul-rasul Allah. Faddalna ba'dahum, rasul-rasul Allah itu, kata Allah, para rasul itu kami unggulkan, kami bedakan sebagiannya dengan sebagian yang lain, memiliki perbedaan yang mencolok menjadi unggul. Minhum man kallamallah, di antaranya ada yang Allah ajak bicara langsung. Itulah Nabi Musa alaihi salam, bergelar Musa Kalimullah. Musa, orang yang diajak bicara langsung dengan Allah. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan ada yang Allah angkat lagi berderajat-derajat di atas itu, di atas Musa. Siapa? Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ada pada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Moga cukup waktu, enggak cukup kita ulang ayat ini. Ini mana ini dalail? Iya tadi nih, mau nerangin dalail. Kan saudara harus tahu posisi
yang ada di dalail ini. Nabi Allah Adam alaihi salam, Nabi Adam ini Abul Bashar, nenek moyangnya manusia. Nabi Adam, manusia yang hebat ya Adam. Sebab Adam langsung dicipta oleh Allah, tidak berproses kayak kita orang. Kalau kita ada bapa, ada ibu. Nabi Isa ada ibu, enggak ada bapa. Siti Hawa ada bapa, tak ada ibu. Dari Adam dia keluar. Dan Nabi Adam tak ada bapa, tak ada ibu. Orang non-muslim kalau mau nyembah hebatan Adam, Isa mau masih ada ibu, nggak ada bapa. Adam nggak ada ibu, nggak ada bapa. Hebatan siapa? Adam. Kalau pakai akal-akalan, bukan pakai akal dan hati. Kudunya yang disembah Adam. Di antara keistimewaannya, malaikat pada sujud. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Allah kata kepada malaikat, malaikatku, Anda sujud Adam. Ketika Adam diberi keistimewaan oleh Allah, disujudi malaikat, tapilah Adam, Allah tidak sujud sama Adam, tidak sujud sama Adam. Allah nyuruh saja, nyuruh sujud sama Adam, nyuruh sujud, tidak sujud. Yang sujud malaikat, Allah yang nyuruh. Keistimewaan ada malaikat pada sujud, itu keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Keistimewaan Nabi ini udah belum ya? Oh belum. Aku tak ada telepon dari istana doang. Keistimewaan Nabi Adam, malaikat pada sujud. Meski masih ada perbedaan, apakah seluruh malaikat ataukah segolongan malaikat saja yang diperintah sujud sama Adam. Ini nanti pada kajian tafsir. Tapi amal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat pada bersolawat, amal Nabi. Malaikat mana yang bersolat amal Nabi? Seluruh malaikat. Langit dengan segala tingkatannya, bumi dengan segala tingkatannya, semuanya amal Nabi bersolat. Semua tanpa terkecuali, seluruh. Bahkan bukan malaikat saja, Allah yang nyiptainnya juga bersolawat. Inna Allah
wa malaikatahu. Allah pun bersolawat kepada itu Nabi. Adam sujud, para malaikat tentu Allah menyuruh sujud, tidak sujud. Ketika Adam lain dengan Nabi, malaikat bersolawat. Tanpa disuruh bersolawat. Karena dia paham malaikat, Allah bersolawat kepada Nabi. Dan sujudnya malaikat kepada Adam berbeda dengan sholawatnya malaikat kepada Nabi. Sujudnya malaikat kepada Adam namanya sajdatul imtihan, sujud pengujian. Sebab ada yang bercampur dengan malaikat dari golongan jin yang disebut iblis, bercampur dengan malaikat. Maka kemudian Allah jelaskan, qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka sujud di sana adalah sujud ujian. Diuji siapa yang patuh, siapa yang tidak. Maka yang patuh malaikat. Jadi malaikat diuji patuh tidak sama perintah Allah. Begitu. Sedangkan sholawatnya malaikat kepada Nabi itu sholatul ikram wal ihsan. Baca sholawatnya malaikat kepada Nabi itu adalah sholawat penghormatan dan kebaikan, kemuliaan yang ada pada diri Nabi, bukan sebagai ujian. Ini beda. Kenapa? Sebetulnya kalau dalam kajian aku ada apa dengan inna Allah itu pakai tulisan inna, ada apa dengan inna? Tapi saya tidak mau paparkan. Kalau ngaji nahu yang inna ini huruf apa ini? Dalam kajian grammarnya Quran dalam satu tafsir, saya tidak berdai dalam sisi sastranya kelamaan. Jadi saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala di jagat raya ini yang dipandang satu orang. Di jagat raya ini yang dipandang satu orang. Jadi sholatnya Allah kepada Nabi adalah sholatul tajalli ar-rahmah birrahmatil makrunati bitamdil. Sholawatnya Allah kepada Nabi ini namanya sholawat tajalli, kasih sayang yang luar biasa yang Allah berikan. Yang kasih sayang bukan karena iba, tapi karena penghormatan Allah kepada ini makhluk amat sangat luar biasa. Itu Nabi. Sampailah Allah pun tidak menyebut nama.
Bila kepada Musa, ya Musa, inni istafaituka, ya Isa, ya Yahya, khudil kitab biquwwah, ya Ibrahim. Tapi Nabi tidak. Nabi Muhammad namanya tak disebut dalam Al-Quran dengan nama langsung. Tidak ada. Ada ayat yang nama langsung Muhammadur Rasulullah. Ini berbicara tentang kedudukan, sehingga nama perlu disebut. Wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tapi berbicara tentang penghormatan. Kalau nyebut nama maka perlu ditulis sesuai nama begitu. Tapi bila penghormatan, Nabi tidak ada. Ya ayyuhan nabiy, ya ayyuhan mudaththir, ya ayyuhal muzammil, sampai pun pada sholawat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, bukan ala Muhammad, bukan. Itu ada paparan tersendiri. Singkatnya, ini Nabi luar biasa. Segalanya ada pada Nabi. Quran qaulun shamit. Quran itu firman yang diam, yang enggak bergerak, kudu kita baca dan kudu kita ulang-ulang, kita renungi, kita hayati kandungan makna. Tapi ada Quran yang berjalan. Tingkat pengamalan pada Quran top luar biasa. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen tahu Al-Quran berjalan, dialah Nabi. Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan. Apa sih isi kandungan Al-Quran? Itulah Nabi Muhammad. Siapa sih Nabi Muhammad? Itulah Al-Quran yang berjalan. Maka Alkitab dan As-Sunnah tak bisa dipisah. Tidak boleh orang percaya Al-Quran tapi tidak percaya sabda Nabi. Nabi ini sabda Tuhan yang berjalan. Karena segalanya ada pada Nabi. Perhatian Allah ada pada Nabi. Sampai Adam pun disujudi malaikat. Karena dalam pribadi Adam ada nur Muhammad, ada cahaya Nabi Muhammad, cikal bakal Nabi Muhammad. Itulah malaikat jadi sujud kepada Nabi. Nabi ada. Oleh karena segalanya pada Nabi Muhammad, maka malaikat pun pengen dicintai oleh Allah dengan cara bersolawat kepada yang dicintai oleh Allah. Itulah Nabi. Allah suruh kepada orang yang beriman, siapapun dia, dari bukan sekarang, dari dulu, hatta Nabi Musa, hatta nabi-nabi yang lain, semuanya suruh bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Siapa yang beriman? Sampai Adam sendiri waktu mau tidur sama Siti Hawa, Adam sendiri yang disuruhkan, biar rumahnya gede kayak apa. Kalau bujangan
Nggak enak. Tidak enak. Rumah gede kayak, berarti rumahnya sempit, gede, sendirian, enak nggak? Kagak enak. Maka Adam juga sama manusia, ya gambarannya begitu. Enggak enak. Sendiri surga dengan banyak kenikmatan, makan dijamin, apa dijamin. Enggak enak kalau sendiri. Maka minta teman. Allah Pak, pasangan hidup. Saya enggak berbicara bagaimana proses penciptaan Siti Hawa yang sebab lama. Intinya Hawa sudah ada. Ketika Hawa udah ada, Adam sudah mulai lirik-lirik. Ada yang bilang ini udah tua-tua sudah genit, normal, bukan genit. Begitu. Itu begitu. Adam aja begitu. Justru kalau sampai kagak begitu, kagak normal. Begitu. Jadilah Adam itu lirik Siti Hawa. Kenapa Pak Tua? Jangan dicatat Pak Tua. Sadar Pak Tua. Jadi Nabi Adam itu mulai ada rasa suka kepada lawan jenis. Singkatnya, Adam pengen menikahi Hawa. Sama Allah tak boleh main gaplok aja deh. Tar dulu ada aturannya. Kudu bayar mahar, kudu bayar mas kawin. Tanpa itu tak bisa kau menjamah Hawa. Lalu ada nanya, wa mal mahruh, wa ma mahruha ya Rabb. Mas kawinnya, Anda baca sholawat nama Nabi Muhammad 10 kali. Suruh baca sholawat sama Nabi Muhammad. Nabi ada. Nabi ada pas kawinnya sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi ada. Baca sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu. Nabi ada. Orang baca sholawat boleh dia bersetubuh karena sudah bayar mas kawin mahar. Maka lahirlah anak cucu Adam yang sampai detik ini jumlahnya jutaan triliun manusia ini. Semuanya dari Adam dan Hawa, dan semuanya punya utang budi kepada Nabi Yuna Muhammad SAW. Punya utang budi siapapun dia. Maka Nabi Musa baca sholawat sama Nabi, semuanya punya utang budi sama Nabi. Kalaulah tidak karena sholawat yang dibaca ada di hadapan Hawa dengan disaksikan para malaikat, maka kita orang adalah hasil anak zina. Anak zina, anak kumpul kebo, anak kumpul. Kita bukan anak kumpul kebo, punya jasa. Ada dulu baca sholawat aman Nabi Muhammad. Semua manusia sama ada dia mukmin pengikut Nabi, sama dia pengikut Nabi-Nabi sebelum.
hutang jasa amanah, maka segalanya ditumpahkan amanah ini Nabi. Sama Allah, patuhnya kita sama Nabi, patuh kita sama Allah. Nurut kita ini sama Nabi, nurut sama Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang nurut sama Rasulullah, dia nurut sama Allah. Ini hamba luar biasa. Al-Quran pun turun kepada dan praktek, bukan sekadar rasa cinta amal, praktek tubuhnya, akal. Maka Allah suruh orang yang beriman bersolawat kepada Nabi. Untuk apa? Untuk supaya bisa mendapatkan kecintaan dari Allah, agar supaya mendapat limpahan rahmat dari Allah. Bersolawat kepada Nabi supaya dapat segalanya dari Allah. Laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf rahim itu asma Allah, ada di Asmaul Husna, Ar-Rauf Ar-Rahim. Tapi nama Nabi Rauf Rahim. Nama Rauf Rahim, orang yang berbelas kasih, yang ajarannya cinta kasih. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kasih itu Nabi. Maka disebutlah namanya Muhammad, artinya orang yang paling banyak dipuji-puji oleh malaikat, oleh Allah, oleh manusia sejagat raya. Dia oleh karena kunci kedekatan Allah, pintunya, siapa aja punya keinginan sesuatu tidak boleh jauh daripada al-insan al-awwal, al-insan al-kamil, al-insan asyamil, al-insan dzut tajalli. Maka mau tidak mau, orang kalau pengen dapat perhatian Allah, pengen dapat rezeki, pengen dapat apa saja dalam kehidupannya, dia kudu tertuang perhatiannya kepada ini hamba al-insan al-kamil, seorang manusia paling topnya manusia. Tanpa itu sulit, orang tidak bakalan dia menjadi wali Allah, siapapun dia, kalau dia tidak beriman kepada ini Nabi, kalau dia tidak mengikuti kepada ini. Tidak bisa. Mau wali segedenya wali, tidak bisa dia jadi wali kalau dia tidak iman kepada ini Nabi, tidak mengikuti ini Nabi, dan tidak bersolawat kepada ini Nabi. Tidak bisa jadi wali, tidak ada wali.
kalau tidak dia baca sholawat. Mesti dia baca sholawat. Enggak bisa enggak ikut ini Nabi. Huwa babullah, sebab dia pintu menuju Allah. Tanpa pintu enggak bisa masuk. Masuk lewat jendela maling, wadi gadungan, enggak bisa. Kita hormat sama ulama pun, hormat sama ulama pun dalam rangka mengamalkan ajaran ini. Kita hormat kepada orang tua pun dalam rangka ngamalin ajaran ini. Orang yang tidak ada hormat sama ulama tak bisa tinggi derajat, tak bisa. Apalagi orang yang mencaci maki ulama, tidak bisa, sulit. Sebab anda bakal ketemu kita. Sebab menuju ini Nabi perlu warasatul anbiya, perlu ahli waris para nabi. Dan itulah ulama. Oleh karenanya saudara, bila kita menginginkan segalanya, maka tidak ada pintu kecuali bersolawat kepada Nabi. Begitu. Pengen apa kita? Solawat sama Nabi. Sebab ini pintu menuju Allah. Rezeki yang paling banyak ada di otak manusia. Manusia mana? Yang ngaji. Yang ngaji. Nuduh yang ngaji. Apalagi yang kagak ngaji. Yang ngajinya. Ini kalau mau salawat. Tidak. Salat. Sebab ketika Allah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki, maka kuncinya salawat apa saja yang saudara baca, silakan, silakan, apa aja salawatnya. Tapi dari jutaan salawat yang ada di jagat raya ini dikarang oleh ulama, tidak bisa menandingi sholawat yang ditulis oleh ulama besar Maroko yang makamnya di Fes dekat Murakis, Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Saudara boleh baca Jazuli, saudara boleh baca Juzuli, silahkan saja bacanya. Itu suka-suka, lagi Arab gundul ya kan, boleh. Tapi orang Maroko menyebutnya Juzuli, orang Maroko menyebutnya Juzuli. Yang atau Jazuli, nama daerah di Maroko. Semoga Allah kasih rezeki kita yang luas, kita bisa ziarah ke Maroko. Kalau di Maroko itu nanti bakal dekat Andalusia, ke Spanyol. Iya. Jadi Arab bahasanya 3 Berber, bahasa Berber, orang tersebut bahasa Barbar, bahasa Arab dan bahasa Perancis yang dipakai di Maroko. Deres Sultan Maghrib, bahasa Maghrib itu Maroko paling barat.
Imam Jazuli sudah saking ikhlasnya beliau, maka sholawatnya mendunia dari berbagai sholawat banyak, sunnah dan sholawat dari hadis-hadis yang sahih ada pada Dalailul Khairat Al-Jazuli. Saking ikhlasnya Imam Jazuli, ini imam ini sudah jasadnya udah mati, digali ulang, 70 tahun digali ulang, utuh, bahkan darah ada, diginiinnya balik lagi pipinya, kayak masih hidup, kayak orang masih udah 70 tahun. Ada cerita itu di sini, buku ini saya tulis. Ada. Itu namanya karamatul awliya, keramat para wali. Hampir begitu. Sholat begitu. Rame di makamnya sampai detik ini, rame banget makam Imam Jazuli. Sampai jasadnya waktu digali, dibawa-bawa perang, menang dulu, udah matinya Imam Jazuli. Panjanglah saya cerita itu, jadi saya nggak cerita, kasihan. Jadi saudara, sholawat ini rajanya sholawat sedunia, nggak ada. Makanya saudara bakal dengar dan bakal baca di Google, di mana, atau ada orang bakal ceramah, siapa yang baca sholawat ini sama dengan membaca Dalailul Khairat 100 kali. Begitu. Dalailul Khairat 100 kali itu ini bukunya. Jadi kalau nggak begitu nggak laku dia. Jadi saking sulit tandinginnya itu begitu. Nanti ada lagi siapa yang baca sholawat ini. Ini sama dengan membaca Dalail sekian kali. Itu bakal kita dengar itu kalimat-kalimat kayak begini. Saking sulitnya nandingi Dalailul Khairat, sulit. Itu begitu penyebabnya. Ada sholawat sultan, satu raja, tetap aja. Tapi emang Dalail susah. Ini kumpulan sholawat luar biasa. Siapa orang yang pengen memiliki rezeki banyak, ya sholawat. Ada saya punya murid-murid, rezekinya pengen banyak, nanam kagak, tapi pengen panen, ngimpi. Uang kagak nanam, pengen panen, kagak bisa. Kudu baca sholawat, enggak mau begitu. Susah, barang-barang tidak bisa baca, ketemu ini sholawat. Maka saudara, siapa di antara kita yang tidak ingin anaknya jadi nurut-nurut? Siapa yang tidak ingin di antara kita yang pasangan hidupnya baik-baik? Siapa yang tidak ingin di antara kita yang dagang, yang tidak pengen untung? Siapa di antara kita yang belajar, yang tidak pengen dapat ilmu? Begitu seterusnya. Dan semuanya ada pada Dalailul Khairat. Ada di dalam kunci, tinggal kita baca. Cumanlah saudara, Dalail ini beda-beda, tingkatannya banyak. Ada tingkat tinggi, tingkat nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kita mau kelas 4 aja dah. Kita mau kelas 4.
yang seminggu sekali khatam. Jadi ini buku tebal ini seminggu sudah, seminggu sekali, seminggu sekali. Buka halaman 80, halaman 80. Udah, lihat halamannya di atas. Itu ada hari Ahad, salah tulis satu, salah tulis satu, Ahad, hari Ahad 131, 161, mestinya 151. Tapi di sononya mau benar, ini doang. Tuh hari Minggu 131, 161. Mestinya 131 sampai 151. Pemudahnya aja 53. Begitu. Tapi nanti di sononya ada, di sononya menggasal keterangan rumusnya doang. Nanti juga ada di sononya ganti hari. Tuh 151. Jadi bukan 161. Itu aja. Jadi saudara, begini, saya tidak terangkan panjang, sebab saya harus pengantar tentang Nabi, baru berbicara tentang dalail. Jadi saudara, setiap hari, yang namanya hari itu nol-nolnya dalam Islam maghrib, nol-nolnya dalam Islam maghrib. Ini nanti maghrib, nanti sore namanya hari Senin dalam Islam. Malamnya namanya Senin, siangnya Senin. Ini hari namanya Minggu, Ahad namanya Minggu. Namanya ini hari dari mulai maghrib semalam, maka disebut malam Minggu. Ini namanya siang Minggu. Nanti malam Senin, siangnya siang Senin. Itu maksud Jumat, Sabtu, Minggu tuh begitu. Tuh begitu. Ini saudara dari halaman 67 mulai dibaca. Halaman 67. Sebetulnya kalau dibaca bisa. Iya 67. Udah ada keterangan semuanya. 67 begitu. Terus saja sampai halaman 80. Begitu. Itu namanya dzikir pembuka. Namanya dzikir pembuka. Kalau mau olahraga namanya pemanasan. Duluan pembuka. Habis itu baru baca sholawat harian. Dalailul khairat itu artinya sholawat harian. Sholawat harian. Sholawat harian. Nah kayak sekarang hari Ahad, berarti kita baca udah selesai tadi. Kita baca 131. Intip aja 131. Lihat halamannya di atas. Sebetulnya udah ada di atasan juga tentang hari-harinya. Udah ada. Ada hari Ahad. Ada aja begitu, baca sampai halaman 151 pasti habis. Udah 151 udah selesai, habis. Tandanya kalau dilanjutin ganti hari gitu, habis. Kalau udah habis, saudara lihat keterangan yang 80, pindah doa.
Doanya halaman 249, halaman 80 tuh ada doa. Itu nutup di situ duitnya. Kan yang minta duit tuh, duitnya di situ. Tapi jangan di doanya doang. Dia kan kerjanya dulu. Orang pengen gaji apa kerjanya susah. Nah, begitu. Ini saudara, karena dari jidat-jidatnya Bapak Ibu ini saya lihat demen kredit, bisa dikredit. Jadi malam nih kita contoh Senin malam maghrib baca 2 lembar, habis itu minum kopi 5 gelas, istirahat 2 lembar, ngopi lagi 5 gelas, boleh. Artinya istirahat. Yang penting 24 jam selesai. Begitu sehari. Begitu. Cuman ada juga model orang yang panen pengen nanam bahaya. Lo kagak bis. Doa hatamnya aja. Jangan. Harus dibaca. Doa hatam terakhir, sholawat harian baca, pembukaan baca. Jadi kita malam baca 3 lembar, ya udah ngaso. Begitu, ngasonya yang lama sampai berjam-jam. Ini mau kayaknya yang bacaan itu yang ngaso, tandanya begitu baca. Ini namanya disebut PSBB. Itu program yang katanya Kota Tangerang Raya sampai enggak nambah 5 Agustus 8 Agustus 8 saya juga dengar masalah ada Tangerang 8 Agustus. Nah, makanya bukan Tangerang, nggak apa-apa. PSBB itu penting, PSBB. Jadi penting sekali baca ratib, baca sholawat. Apaan? Baca ratib. Kita memajlisnya itu aja. Apa amalan majlisnya? Sholawat, tiganya. Syukur. Saya nggak pengen teman-teman majlis susah. Saya nggak pengen. Nah, maka berbagai zikir pun dibantukan dalam rangka supaya kita orang di majelis dapat ilmu. Kalau hadir di majelis punya kepentingan selain ilmu, pasti bubar dan keluar. Begitu ya. Udah pasti. Kalau hadir di majelis tidak niat nyari ilmu, ada kepentingan lain, pasti bubar. Itu rumusnya. Karena itu kepentingan lain adanya di ratib, di sholat. Kita baca ratib, baca sholawat, kita minta bekal ibadah supaya sempurna kita jadi muslim, bisa haji, bisa umroh, bisa ngurban, bisa berzakat, bisa berwakaf. Bahkan perlu materi itu ya, begitu perlu supaya sempurna. Ini amanah.
baca. Kalau saudara mengenal guru sekumpul, apa yang dibaca? Terlihat ini yang dibaca, bukan cetakan ini, bukan bacaan ini. Dalam kalau saudara mengenal Ratibul Haddad, tahu Ratib? Hebat karena baca dalail. Bahkan Kiai udah mati, Imam Haddad belum lahir aja belum. Ini 800, Imam Haddad 1100, kan 300 tahun bedanya. Dia udah mati belum lahir. Baca ini, makanya tinggi-tinggi darahnya. Tidak ada yang tidak kenal darahnya. Sedunia. Di mana? Itu begitu. Ini darah. Baca aja, tinggal baca. Tidak tahu artinya dapat ganjaran. Quran dan dalil dan sholawat. Isinya baca sholawat sama Nabi. Kuncinya Nabi. Ada banyak cerita. Saya nggak bercerita korelasinya di mana, sambungan uang sama sholat di mana. Itu ada, tinggal dibaca latennya. Makanya saya berkali-kali jangan baca ini buku sebelum selesai baca latennya. Yang bahasa Indonesia penghantar, selesaikan dulu pelan-pelan dan ayat. Itu begitu. Baru bakal memahami kandungan yang ada di dalam. Ini pentingnya kita lihat. Penting. Adapun lembaran ijazah namanya sanad. Mata rantai keguruan akan dibagikan sesuai petunjuk Pak Jisur tanggal 8 Agustus dibagi. Biar bisa cerita-cerita, maka kata Pak Jisur di pantai aja. Pantai mana? Dia cerita, ya pantai cerita. Biar cerita-cerita. Jadi teman-teman ini pengen ziarah. Pulangnya mampir di rumah ketua Masjid Kuba. Kan orang sono ya. Gaya makan malam dah. Setuju gak ini? Rumahnya jangan di Mata, itu pulang aja di rumah. Kan orang Cilegon. Begitu. Bayi, usul aja. Pulangnya pulang. Begitu. Itu boleh. Ya tinggal usul sama ketemu. Jadi saudara, jadi teman-teman kita ini minta di rumah mulu. Kalau ayam mau guru di rumah mulu tuh nelor. Ini mumet guru, begitu kata teman-teman. Jalan-jalanlah, bete kata dia. Gitu, iya baik. Kita ziarah di pantai, jadi main ke pantai anaknya dan bapaknya ziarah kepada wali Allah. Ya minta sama Allah. Oh, nah saya bagilah lembaran ini di sana. Kurang lebih dalail begitu. Sebab saya mencerita kedahsyatan dalail, di dalamnya sudah ada semuanya. Saya baca, karena saya orangnya malas. Kenapa malas? Udah saya tulis, tinggal dibaca bahasa Indonesia. Bagaimana bisa membereskan persoalan hidup? Bagaimana bisa orang punya utang numpuk kok bisa lunas sama Allah sababnya adalah bagaimana
di dalam. Cuman berbicara nurani kita tentang kedudukan Nabi. Ini yang membuat kita kuat sambungan urusan tidak pusing. Maka pandemi kayak begini bagi anak majelis, kami sering menyebutkan bagi anak majelis tak kenal krisis. Sebab mereka apa yang dibidangi dalam berbagai usahanya selalu eksis. Anak majelis itu tak mengenal pandemi, berbunga bersemi jalan aja. Walaupun orang kata lockdown, sebab mereka amalkan aurat majelis. PSBB penting sekali. Baca ratib, ayo baca sholat. Lihat teman-teman, tidak ada kasar dia ini, mesti harus dijalani. Kalau ada masalah, nggak ada lagi yang pertama kali saya tanya. Ratibnya dibaca enggak? Sulit kalau enggak. Bila kita enggak, ada orang buntung tangannya, suruh dorong gerobak, bagaimana kira-kira? Ini tangan ini ratib, sholawat, ratib. Ini buat dorong tuh yang punya usaha. Biar jangan stres, hidup dilamunin stres, jadi mati mau dari dulu juga udah ada. Sebelum ada corona, bocah juga mati ada. Yang umur 80 tahun masih hidup ada. Biasa. Nggak usah kita ditakut-takuti. Yang namanya corona ada, tapi tidak berbahaya. Yang berbahaya itu pikiran negatif yang kita simpan di hati kita. Dari mata yang kita lihat televisi, dari kuping yang kita dengar orang ngobrol, tidak membaca sholawat, tidak membaca Quran, stres Anda. Cuman share corona yang nggak jelas. Ini zaman edan. Dikata orang sehat, tapi kelakuannya kayak orang kagak waras. Dikata orang kagak waras, kayak orang sehat. Coba ini zaman ada orang pagi-pagi pakai seragam sekolah, kagak sekolah. Habis itu copot, dikata waras. Dikata kagak waras, akalnya nakal. Bapaknya nenteng di kelas. Habis itu foto cekrek, copot. Ini waras. Ini kagak waras, kayak orang waras. Dikata waras, kagak waras. Ada orang dari mana ngajak temennya pengen makan sayur asem joglo, naik motor nyamper temennya di Pondok Kacang Barat, bonceng ke Joglo. Sholat tuh ketemu dohor di Masjid Ciledug, renggak, jaga jarak semeter. Habis itu naik motor lagi. Ini waras apa katanya? Di masjid jaga jarak, naik motor jaga jarak. Ini dikata kagak waras. Yang waras dikata waras. Tapi kalau saya terus-terusan ngomong, saya bisa kagak waras. Udah jam 9. Oh jam 8 sampai Cili. Tomang jam 9 kan itu ketawa. Tuh begitu tuh. Ini zaman akhir. Sudah banyak bisa stresi. Begitu Pak Jitari udah pensiun berapa tahun? 10. Masih hidup yang pensiun 10 tahun. Bapak kita ini kawan dan udah pensiun belum? Tuh belum, jangan stres.
bukan 10 tahun biasa aja. Jangan dibikin nanti bagaimana? Ada Allah. Biar bisa ketawa. Kan begitu ya. Iya. Ya, Pak Yolil nih orang pelita ini Pak. 8 tahun. Oh, 8 tahun. Apa itu? Berapa? 9 tahun. Oh, 9 tahun. Begitu. Kenapa jadi yang lama nih? Berapa tahun menjadi? 15. Tuh 15 tahun. Itu sudah. Enggak. Begitu. 15 tahun. Orang Pertamina. Begitu. Sehat. Kita yang pensiunnya 2 tahun lagi. Gimana? Ini yang bermasalah hati kita. Hati kita. Jangan jauh-jauh dari Nabi. Dari nama. Jangan. Isbadah salat. Benar. Itu saja pesan kami. Panjangnya nanti. Emang kalau dongeng Nabi, apalagi dongeng Dalail, teramat sangat panjang. Teramat sangat panjang. Tapi saya berharap saudara baca laten. Dan ini buku keuangannya untuk bangun ini. Semuanya emang dari berbagai pintu. Kalau dikata orang proposal, emang gak ada proposal. Kata Pak Haji Farudin, nggak ada proposalnya gigi ya. Dagang buku diantaranya. Duitnya buat begitu. Begitu. Jadi bagaimana yang penting bangunan data. Begitu. Tapi jamaah manfaat. Yang penting jamaah bisa membaca aurat salafus saleh. Yang tidak ngerti tanya, nanti jangan sungkan. Kedua, kalau ada yang rusak bukunya, ada yang kosong, jangan sungkan untuk dibalikin, begitu ya? Iya, dibetulin, gitu, begitu. Karena kasihan, sebakalnya kurang. Jadi, di mana ini kurang ini? Nantinya nggak dapat, gitu. Supaya hasil itu saja terakhir. Panjangnya tanggal 8 Agustus. Tapi juga bukan sebuah paksaan untuk ikut, tidak. Gitu. Saudara ikut bagus. Mau ziarah, biar enggak mumet. Jadi ini mah keinginan teman-teman kami. Kami tak. Goreng kata itu baca sholat. Ibu. Begitu. Ibu. Tapi kita wisata yang bermanfaat. Jadi bukan sekedar jalan-jalan, tapi punya nilai. Tapi semuanya bukan barang wajib. Jangan bersedih. Itu aja. Ini barangkali dari kami. Kita baca Fatihah. Makasih dengan saudara memiliki buku ini. Begitu. Dan mudah-mudahan masih kebagi dari buku yang ada. Begitu. Ini yang dapat disampaikan. Kita baca Fatihah. Moga-moga kita semua diberi sehat walafiat, zahir dan batin kita, dimudahkan kita dalam berbagai urusan kita, dikabul hajat-hajat kita, diberi rezeki yang luas, dan banyak barakah. Yang kurban tahun ini kurbannya diterima oleh Allah, ganti berlipat-lipat ganda, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya. Yang belum kuat kurban, Allah beri kekuatan niat, taufik dan hidayah di tahun-tahun mendatang bisa kurban di tahun-tahun mendatang.